سيدنا الشيخ محمد باقر محمد مني وإلى حضرة حبيب أبو بكر بن حسن عطاس الزبيدي وإلى روح المصنف سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد على آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال المؤلف ونفعنا به وبعلومه في الدارين. أبو القاسم الزنجاني رضي الله تعالى عنه. أبو القاسم الزنجاني al-imam al-allamah, imam yang sangat alim, al-hafiz yang hafal Al-Quran, al-qudwah al-abid, ikutan, teladan orang dan ahli ibadah, Syekhul Haram, seorang guru di Mekah Al-Mukarramah. Abul Qasim Sa'ad bin Ali, nama beliau Sa'ad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain Az-Zanji As-Sufi. Walida sanah 38 takriban. Dilahirkan tahun 380 Hijriah kurang lebih. Wa tuwfiya fi awal sanah 71 wa 400. Wafat di awal tahun 471. Walahu tis'una aman, beliau berumur 90 tahun. Syiaru A'lamin Nubala ambilannya, kitab Syiaru A'lamin Nubala, sejarah orang, nama-nama orang-orang penting. Min syi'rihi, di antara syair beliau, ma tata'amtu lazzatal 'aishi hatta sirtu lil baiti wal kitabi jalisa. Tidaklah aku makan lezat hidup, tidak makan aku kelezatan hidup, tidak merasakan aku kelezatan hidup, begitu. Tidak merasakan aku kelezatan hidup hingga aku jadilah bagi masjid dan dengan kitab Allah duduk. Artinya aku baru bisa merasakan yang namanya nyaman kalau aku di masjid dan membaca Quran. Laisa syai'un azzu 'indi minal ilmi falam abtaghi siwahu anisa. Tidak ada sesuatu yang lebih penting menurut aku lebih daripada ilmu, maka aku tidak mencari selain ilmu itu sebagai penjinak, mencari kenyamanan. Innamaz zullu fi mukhalatatin nasi fadahum mu'iz azizan ra'isa. Sesungguhnya hanya saja kehinaan itu pada bergaul dengan manusia, maka tinggalkan mereka, hiduplah engkau mulia sebagai pemimpin. Jadi dengan bergaul manusia itulah dapat kehinaan, karena kebanyakan manusia itu menularkan sifat-sifat hinanya. Tinggalkan bergaul, kurangi minimal beruzlah, maka kita akan merasakan anis billah, jinak atau nyaman dengan Allah. Aisyah Al-Makkiyah, kemudian Aisyah Al-Makkiyah
Beliau ini kanat minal ibadat mimman sahibal fudail. Tufiyat sanata sab'i wa samanina wa mi'ah. Aisyah al-Makkiyah ini perempuan ahli ibadah. Beliau ini termasuk muridnya Fudail bin Iyad, kawannya Fudail bin Iyad. Diwafatkan di tahun 187 Hijriah. Sifatus Subwah, keterangannya di Sifatus Subwah dan Wanzur Alamun Nisa juga. Qala Abu Abid Al-Qasim bin Salam, dakhaltu Makkah, kata Abu Abid Al-Qasim bin Salam, aku masuk ke kota Makkah. Wa kuntu rubbama aqudu bi izail Ka'bah, dan adalah aku kadang-kadang aku duduk di pinggir Ka'bah. Wa rubbama kuntu astalqi wa amuddu rijli, dan kadang-kadang aku telentang dan aku unjurkan, aku luruskan kakiku. Kadang-kadang telentang, kakiku ini ngadap ke Ka'bah. Faja'atni Aisyah al-Makkiyah, datanglah Aisyah al-Makkiyah. Wa kanat minal ibadat, beliau termasuk perempuan abidat. Wa kanat minal abidat, perempuan ahli ibadah. Mimman sahibal fudail, di antara orang yang berkawan atau berguru dengan Fudail bin Iyad. Faqalat li, berkata Aisyah al-Makkiyah padaku, yuqalu innaka alim, orang sebut engkau ni orang alim. Kata orang, kau ni alim. Fala tujalishu illa biadab, jangan bermajlis di dekat Ka'bah kecuali dengan adab. Wa illa fayamhu ismaka min diwanil qurbi, jika tidak demikian, jika engkau tidak beradab, maka Allah akan menghapus namamu di diwan qurbi, di catatan orang-orang yang dekat dengan Allah. Terentang, yaki ngunjul ke Ka'bah, kurang adab, kata beliau. Orang alim itu harus beradab. Alim itu bukan berarti dia harus guru, tidak. Alim dia tahu tentang agama. Kita nih zaman sekarang ini tidak ada lagi orang yang jahil, karena lawan alim itu jahil. Orang yang jahil zaman sekarang hampir tidak ada, karena semua orang sudah ada siaran radio, sudah ada siaran televisi, sudah ada listrik, sudah ada macam-macam. Tidak mungkin dia menjadi orang yang jahil, kecuali memang tidak mau menuntut ilmu. Maka kalau tidak jahil berarti alim. Apalagi kita menuntut ilmu, kita paham agama, tahu. Harus beradab. Kalau tidak ada adab, walau hati kita selalu zikrullah, tapi adab kurang, dicabut Allah itu, dihapus dari diwan qurbi, dewan kedekatan. Maksudnya tulisan orang-orang, catat jadwal orang-orang, jadwal apa namanya itu, nama-nama orang-orang yang dekat dengan Allah. Kemudian selanjutnya Tawus bin Kaisan al-faqih al-qudwah alimul Yaman. Beliau ini ulama Yaman terkenal. Abu Abdurrahman al-Farisi, orang Persia aslinya. Tsummal Yamani al-Jundi al-Hafiz. Kemudian beliau tinggal di Yaman dan beliau adalah seorang tentara. Al-Hafiz yang apa dulunya adalah tentara. Wakanat min abna'il Farsi, beliau ini orang Persia, alladzina jahazahum Kisra, yang dipersiapkan oleh Kisra, raja Persia waktu itu, di akhdil Yaman, untuk mengambil Yaman lahu, baginya, untuk mengambil Yaman untuk Kisra. Tapi kemudian masuk Islam. Faqila, disebut orang, huwa maula Buhair bin Risan al-Hubri. Waqila bal wala'ahu lihamdan. Nikil. Wuluda fi daulah Utsman. Orang mengatakan beliau ini lahir pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Berarti beliau ini tabi'in, karena masih banyak bertemu dengan para sahabat Nabi. Tufiya sanah sittun wa mi'ah
106 wafat beliau ini. Wa kanat wafatuhu yaumut tarwiyah min Dzulhijjah. Wafat beliau ini hari 8 Dzulhijjah. Lebih 90 tahun umur beliau ketika meninggal dunia. Seorang ulama di Yaman yang masih berguru dengan para sahabat-sahabat Nabi, orang yang ahli ibadah, alim besar. Tawus bin Kaisan. Tawus ini di antara gurunya adalah di antara gurunya adalah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Jadi ini termasuk namanya salafus saleh. Salafus saleh itu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tawus inilah yang meriwayatkan, nanti di bawah ada, meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas itu sedekah untuk keluarga yang meninggal hari pertama sampai hari ke-7. Dan beliau meriwayatkan ada beberapa banyak sahabat yang melaksanakan 7 hari ini, saat hari pertama sampai hari ke-7. Ini muridnya sahabat Nabi. Dan Tawus itu tidak ada yang meragukan tentang keabsahan atau keadilan dari hadis beliau. Hadis beliau kebanyakan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Harusnya orang-orang salafi itu kalau memang benar-benar salafi yang ikut Tawus bin Kaisan. Salafi itu harusnya pokoknya kalau yang meninggal ya ikut 7 hari. Gitu. Itu baru salafi benar. Karena itu dari zaman salafus soleh, 7 hari itu hari pertama sampai 7 itu. Hari pertama anak sampai 7 hari. Itu baru salafus soleh ini kan. Karena ngikut orang-orang dulu. Orang-orang sahabat Nabi, Nabi ya zaman Nabi memang Nabi tidak ada dalil. Cuman tidak mungkin Ibnu Abbas melaksanakan itu kalau tidak ada anjuran dari Rasulullah. Masa Ibnu Abbas sepupu Nabi, murid Nabi, nak ngadi-ngadi bid'ah? Kalau memang hari hari pertama, kedua, ketiga sedekah sampai 7 hari itu bid'ah sayyi'ah maksudnya. Bid'ah yang dilarang, bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Berarti yang pertama kali sesat adalah Abdullah bin Abbas dan para sahabat beberapa sahabat menurut Tawus bin Kaisan. Ya kalau sahabat Nabi, tabi'in dianggap sesat, tidak diterima oleh akal. Berarti yang sesat siapa? Yang mengatakan mereka salah. Gitu. Jadi kalau yang enggak bertahlilan silakan. Memang lo kali hemat. Nek payah habis duit kan. Mana pelit-pelit lah. Jangan nak ngateng jebut nek jadi bid'ah, pelit untuk gedang. Kami hayang ke harta dah nyetek nek kawan mari makan orang. Udah jam tu dosa banyak dalil lah nek kawan usai bagi orang. Jadi kalau itu ada orang sekarang yang ngungkit, oh itu bid'ah itu. Kalau bid'ah Abdullah bin Abbas yang bid'ah berarti yang pertama. Tawus bin Kaisan meriwayatkannya di antaranya. Hadisnya hasan. Qala berkata Tawus bin Kaisan, la tunzilanna hajataka biman aghlaqa dunaka abwabah wa ja'ala 'alaiha hujjabah. Jangan kalian utarakan hajatmu, kebutuhanmu dengan orang yang menutup pintunya untukmu dan menjadikan atasnya itu pembatas denganmu. Lakin anzilha, akan tetapi utarakan hajatmu, kebutuhanmu biman babuhu laka maftuhun ila yaumil qiyamah, dengan orang yang pintunya selalu terbuka untukmu sampai hari kiamat. Amaraka antad'uhu, dia perintah engkau untuk berdoa padanya, meminta padanya. Wa dhamina laka ayastajiba laka, dan dia jamin dia akan kabulkan. Kita punya hajat jangan utarakan dengan makhluk. Kalau kita kepingin utarakannya kepada Allah. Dan percuma ke makhluk, percuma tunaikan kepada Allah. Utarakan kepada Allah, dan bisa menunaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun.
Yang paling afdal adalah ketika kita paling dekat dengan Allah. Paling dekat dalam arti majazi. Kapan? Ketika kita sujud. Kita sudah belajar kemarin itu, hatta milih garam pun minta kepada Allah, apalagi yang lain ketika sujud. Ketika kita rukuk, kata Imam Ghazali, kita ta'zim lillah, kita besarkan Allah, hadirkan di hati kita, kita menyembah Allah, kita menghormati, beribadah kepada Allah. Salam penghormatan kita, ketundukan kita kepada Allah ketika kita rukuk. Ketika kita sujud, ini waktunya kita utarakan masalah kita. Ya Allah, hamba tidak bisa apa-apa, tidak ada daya, tidak ada upaya, ya Allah. Napas saja hamba mengharap Engkau, ya Allah. Hamba dapat taufik hidayah hanya di tangan-Mu. Hamba tidak bisa apa-apa. Hamba punya hajat ini, punya hajat ini, punya hajat ini. Bayangkan itu, jangan terlalu lama. Kalau memang sholat sendiri, tidak ada masalah lama-lama, tidak masalah. Sujud itu bab pintu Allah itu luar biasa. Apalagi sujudnya itu sebelum masuk waktu subuh, setelah sepertiga malam terakhir. Misalnya nih, setengah malam terakhir juga, jam 12 ke atas sampai subuh, itu terbukanya lebih hebat lagi. Ketika sujud saja sudah. Jadi ketika sujud itu hadirkan semua hajat kita kepada Allah. Rasakan kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita tuh dalam pangkuan Allah. Kita sujud itu sedang dalam dekat dengan Allah. Ibarat kita ini dalam pangkuan mak kita. Ibarat macam mana lah kita rasa nyamannya kita ketika dipeluk mak kita, baring. Bayangkan ketika dulu lagi kecil ataupun segar, katuwe pun kita lagi segar duduk dekat baring. Kenapa? Karena ibu kita sayang kepada kita. Tapi sayangnya Allah kepada hambanya tidak ada bandingnya. Sayangnya semua ibu-ibu, termasuk ibu-ibu para binatang di dunia ini, itu hanya 1 dari 70 yang Allah ciptakan rahmat. 1 dibagi seluruh semesta. Allah simpan 69-nya untuk Allah dan kepada para hambanya. Bayangkan kita sujud kepada zat yang maha penyayang. Sujud, dia perhatikan, dia pedulikan, dia sayang pada kita, perhatian kepada kita, peduli dengan kita, minta kita di waktu sujud. Tidak mungkin sujud kita tidak khusyuk. Tidak mungkin. Kalau sampai sujud saja tidak khusyuk, apalagi yang lain. Sujud, mintalah kepada Allah. Kata Taus bin Kaisan, kalau anak ada masalah, ada keinginan, jangan minta ke orang yang nutup pintunya untukmu, manusia. Malam-malam pintu tutup. Kita nak bertamu, aku malah tahu kita nak berutang. Berutang, bukan minta, berutang. Kan kita bayar. Tengah malam jam 1:30, gerang dah kira-kira. Tengah malam, ketok-ketok lawang lah, tahu nih. Pagi tadi memang kita itu nak berutang. Malam-malam kita pergi berutang, kira-kira diteprak deh. Manusia, Allah Subhanahu wa taala kebalik. Siang meminta kepada Allah, Allah kabul. Allah janji kabulkan. Tengah malam lebih lagi. Bahkan kita diberikan Allah lebih dari yang kita pinta. Asal syaratnya tadi, jangan utarakan kepada makhluk. Jangan utarakan kepada orang yang menutup pintunya untukmu dan membuat pagar-pagar untukmu. Ada pagar rumah kurang tinggi, buat tinggi lagi. Kan itu. Bila perlu ada satpam. Orang kaya itu demikian biasanya. Kita nak utarakan hajat, malunya minta ampun, tapi Allah biarlah. Karena aku nak berhajat, tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih kaya, lebih pemurah, lebih peduli. Kenapa kita utarakan kepada makhluk? Ini anehnya kita itu. Kalau kita memang terbiasa dan yakin hanya dengan makhluk, Allah bikin susah. Dalam santren yang ngaju proposalnya dengan makhluk, Allah bikin susah. Dengan COVID, tidak jadi buka. Tidak boleh buka. Disuruh muat ini, muat itu, datang ini. Nah, susah.
beri momen banyak. Huro muat bangunan pakai 3 miliar. Ben tuh 200 juta tuh minta macam-macam. Dengan huro ini, huro itu, gaya kan? Minta kepada Allah. Kalau sampai para penuntut ilmunya, orang-orang ahli ibadahnya mintanya dengan makhluk, harapnya besar dengan makhluk daripada dengan Allah, bagaimana orang lain? Inilah penyebab anjloknya atau runtuhnya wibawa Islam. Kembali kepada orang-orang dulu. Utarakan hajat jangan kepada makhluk, utarakan kepada Allah. Allah yang akan mutar hati makhluk itu untuk membantunya. Wa kana yaftarishu firashahu thumma yattaji'u. Taus bin Kaisan, muridnya Ibnu Abbas tadi, beliau menghamparkan tikarnya, kemudian beliau baring. Yataqalla kama tataqallal habbah fil maqla. Kemudian beliau terlentang sebagaimana tergeletaknya biji di tikar. Terlentang artinya. Summa yasibu yadrijuhu, kemudian beliau bangkit, wa yastaqbilul qiblah hatta sabah, lalu beliau ibadah salat menghadap kiblat sampai waktu subuh. Wa yaqulu, dan beliau berkata, tayyara dzikru jahannam naumal abidin. Hilanglah, membuat hilang tidur dengan sebab ingat neraka jahanam. Itulah orang-orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, tayyara dzikru jahannam, membuat terbang gara-gara ingat neraka jahanam. Apa yang terbang? Tidurnya ahli ibadah. Orang yang banyak ibadah, orang-orang yang abid, orang-orang soleh itu ketika ingat jahanam, dia tahu dia tidur, dia baca tidur. Telentang beliau, dia baca tidur. Apa namanya orang ini? Penyakit apa namanya? Amnesia? Bukan. Anemia? Bukan. Apa namanya? Insom? Tuh. Namanya cewek, insomnia. Itu. Insomnianya orang soleh ingat neraka jahanam. Karena insomnianya orang ahli dunia ingat utang banyak. Ingat utang. Entah utang dia atau utang orang. Orang yang bayar utang pening. Kalau pecinta wanita, ya tidur gara-gara ya begitulah, merhana. Kalau orang-orang ahli ibadah ingat neraka, itu dia baca tidur lagi. Wa qala, berkata Taus bin Kaisan, ma min syai'in yatakallamu bihi ibnu Adam illa usiya alaihi hatta aninihi fi mardi. Tidak dari satu bicara pun dari Ibnu Adam kecuali ditulis, dicatat atasnya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada ma dan illah, berarti ma dan illah itu harus ketika menerjemahkan hilangkan. Syai'un yatakallamu bihi ibnu Adam husiya alaihi. Apapun sepatah kalimat yang diucap oleh manusia itu dihitung, dihisab, diperhitungkan atasnya. Hatta aninihi fi mardihi, sehingga ditulis juga jeritan ketika sakitnya. Maka bahasa kita ketika sakit tuh, sakit, ibarat apa itu? Apa bahasa kita? Aninihi, teriakan sakitnya. Nah, itu kan demam, apa itu? Apa? Bukan apa nama itu? Itu dicatat Allah. Apapun bicara kita itu dicatat oleh Allah. Maka artinya hati-hati bicara.
Kalau sudah keluar tidak bisa lagi dikembalikan. Wa qala lahu marid ud'ullah li. Ada orang yang sakit berkata kepada beliau, doakan kepada Allah untuk aku. Artinya tolong doaku nih bahasa kita. Qala ud'u li nafsik fa innahu yujibul muttar idza da'a. Berdoalah untuk dirimu, sesungguhnya Allah mengabulkan doa orang yang sangat berhajat jika dia berdoa. Orang yang sakit itu lebih makbul doanya. Justru kita datang ke tempat orang yang sakit minta tolong doa. Kita ini ada hajat, tapi jangan hajat yang pening-pening, mana nyala sakit, mana kita nak minta tolong doa macam-macam. Karena dia kadang-kadang tolong doa kami, ini doa lah. Jangan merasa doa itu berat dikabul oleh Allah. Itu suuzon dengan Allah. Mudah Allah mengabulkan doa. Allah tidak pelit. Jangan kita anggap Allah itu pelit. Kalau kita anggap Allah pelit, itulah yang bikin Allah pelit dengan kita. Inna zanni abdi bi. Kembalilah kepada Allah kapanpun, secepatnya. Berharaplah kepada Allah. Kita kalau punya orang tua kaya, peduli, sayang dengan kita, apa kita nak ngelapor ke orang lain masalah-masalah kita? Kita punya orang tua misalnya, hartanya misalnya lusa banyak-banyak lah, kira-kira 1 triliun dolar, pemurah, helikopter tinggal beli cuet hikit datang helikopter. Kita punya utang 100 juta, besar menurut kita. 200 juta, besar. Ini orang tua kita, papi kita itu kalau beli helikopter tinggal telepon datang. Kita punya utang 1 miliar, kecil. Kita punya Allah Subhanahu wa taala, ngapa kita susah? Yang bikin kita susah karena kita nganggap Allah pelit. Kira-kira nih, kita jangan Allah Ta'ala, kita rasa diri kita sendiri. Kita lah pemurah, lah baik, lah peduli. Selama ini kita beri. Tahu-tahu orang yang kita beri itu nganggap kita pelit, sakit hati kita. Sakit hati tidak? Ngebab kah? Geram mati gue. Ibarat kita kan, nyalah meni hapain ulah ngomonkanku. Ngapanya minta ke orang lain tuh? Men kita lah udah gak ada feeling. Kelia Allah Subhanahu wa taala tu latif. Allah juga Rahman Rahim. Kalau dak lah diterajang malaikat kita inilah. Teh Mikailnya ku tiap hari jang meri ka rezeki. Pagi-pagi ku meri rezeki kagi tidur kadang-kadang. Ngapa yang minta ke lain? Ini mintalah kepada Allah. Termasuk ketika sakit minta doa, jangan minta doa, minta langsung kepada Allah. Boleh minta doa, boleh, cuman kita berdoa sendiri juga itu lebih baik. Tidak masalah minta doakan, ada juga dalil yang lain. Cuman kalau dibandingkan orang yang sehat dan orang sakit doanya lebih makbul. Waqala berkata Tawus bin Kaisan, murid siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas murid siapa? Murid Rasulullah, sahabat Nabi, sepupu Nabi. Abbas dengan Nabi itu umur tidak banyak beda. Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, paman Nabi itu tidak umurnya tidak terlalu berbeda dengan Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas itu umurnya ketika Nabi wafat tuh belasan tahun. Tapi banyak belajar dengan Nabi dari masih kecil. Wa qala berkata Tawus bin Kaisan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Tidak mungkin beliau tahu kecuali beliau dapat, ini hadisnya mursal. Beliau dapat dari sahabat, dari Abdullah bin Abbas itu. Bahwasanya orang mati itu kata beliau dicoba atau difitnah. Maksud difitnah kan fitnah dalam bahasa kita. Dapat masalah begitu. Dapat masalah, susah di dalam kubur mereka itu 7 hari. Fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilkal ayyam.
mereka itu sangat suka bahwa diberikan makan, pahalanya dikirimkan kepada mereka ketika itu hari. Jadi hari pertama sampai hari ketujuh itu ajak orang makan, lalu pahalanya kita kirimkan. Itu dalilnya jelas, hadisnya beberapa. Nah, hadisnya kuat. Ada lagi beberapa riwayat dari Tawus ini tentang Ibnu Abbas tadi. Jadi kalau memang salafi, yang benar-benar salafi, ya ini salafi itu ya harusnya hari pertama sampai 7 meninggal itu sedekah. Kecuali salafi yang pelit. Salafi pelit, sayang harta. Kalau salafi yang pemurah, meri makan. Nah, kalau yang tahlilan itu, nah itu baru. Kalau meri makan itu perkara itu sudah dilakukan para sahabat Nabi. Yang zikir itu ceritanya mereka ngumpul makan. Kadang ngobrol, awalnya ngobrol agama. Terakhir ini orang ngobrolnya tahu kisah kita. Kisah apa? Lalu para ulama, daripada kita ngobrol-ngobrol, mending kita baca zikir, kita baca yasin, kita kirimkan pahalanya kepada yang meninggal. Karena menurut sebagian ulama itu datang, dan ada orang-orang yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala hijab mata batinnya melihat dalam kubur, itu datang. Karena kita yakin dengan hadis qudsi, riwayat dari Nabi meriwayatkan dari Jibril, dari Allah Ta'ala, bahwa para wali-wali Allah itu kuntu samuhu wa basaruhu alladhi wa basaruhu, jadilah aku, kata Allah, pendengarannya, penglihatannya, wayaduhu, dan tangannya, alladhi yatushu biha, yang bergerak, yang berbuat dengannya. Jadi kita yakin sesuai dengan hadis qudsi bahwa para wali Allah itu ada yang bisa melihat ke dalam kubur. Mereka melihat ketika dibaca sholawat, ketika dibaca yasin, itu bermanfaat. Bahkan ada hadis Nabi, hadisnya musalsal dari kita, dari pendengar. Jadi hadis itu ada 7 macam cara periwayatannya. Yang terlemah hadis itu adalah dengan beli buku hadis, kita baca, itu terlemah, paling lemah kali. Paling kuat adalah dengan mendengar. Kita mendengar guru kita membaca hadis itu, dan guru kita mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Nah, itu hadis yang terkuat. Nah, itu namanya musalsal, hadis musalsal. Hadis musalsal yang dibaca oleh guru kita, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, hadis sanadnya sampai ke Rasulullah. Iqra'u yasin ala mautakum. Baca yasin atas orang yang mati. Kirim yasin bahasa kita. Lalu para ulama tambah lagi baca yasin. Terjadi di Indonesia, orang dia tahu mau yasin, meco tulis gini, tahu yang lain apa gina maca Quran kan zaman dulu. Lalu dibacalah apa yang mudah-mudah. Mulailah ada yang membaca Al-Ikhlas. Kalau yasin saja sampai, maka Al-Ikhlas juga insyaallah sampai. Kan gitu. Namanya kias. Kias itu bagian dari agama. Kalau tidak mau pakai kias, kacau agama. Kias, contoh kias itu kan kias tuh. Kias tuh ada 3 macam pembahasannya. Nah, ini termasuk kias yang kuat adalah kias sesama Al-Quran. Kiasnya sesama Al-Quran. Contoh kias, Allah tidak pernah melarang kita untuk menempeleng ataupun menerajang orang tua. Tidak pernah. Allah perintahkan jangan berbicara bantah dengan orang tua. Jangan ngebantah, diperintah orang tua. Wala taqul lahum uffi wala tanharhuma. Jangan bantah dengan perintah orang tua, dan jangan digertak. Dek, jangan ditepiling, jangan diterajang. Kiasnya menggertak saja, membantah saja tidak boleh, apalagi menerajang, memukul. Kias namanya itu. Kalau tidak boleh kias, selesai, kacau agama. Nah, antara kias tadi, kalau yasin disuruh Nabi baca, maka yang lain juga boleh dibaca. Memang yasin terafdol. Kiasnya dengan Al-Quran. Yasin itu bagian dari Quran. Artinya apapun dari Al-Quran yang kita baca sampai sesuai dengan perintah Nabi, Iqra'u yasin ala mautakum. Itu cerita yang baca yasin.
Kalau di daerah-daerah Turki misalnya turunan Kima, daerah Bali, balon hijau, bukan di Turki yang benar, daerah Turki sana orang meninggal itu baca Yasin. Kita kan kita ada yang ayat 4, kemudian tahlilan, sholawat. Kalau mereka tuh rata-rata bacanya Yasin. Dulu dia juga di apa namanya itu, di Hijaz sebelum Abdullah bin Saud mengambil alih Hijaz, dijadikan sebuah kerajaan baru Saudi Arabia namanya. Itu Hijaz itu adalah bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Di situ gubernur, nama gubernurnya adalah Syarif Hussein, keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali atau bin Fatimah, seorang sayyid, seorang habib yang jadi gubernur. Lalu Syarif Hussein dikudeta dan beliau diasingkan ke Afrika oleh Abdullah bin Saud. Diambillah, dijadikanlah dengan dukungan Amerika, dukungan Yahudi, mereka didukung menjadi sebuah negara baru, King Saudi Arabia. Saking namanya terkenal, hubur riasah, namanya tambah Saudi. Saudi, keluarga Saud, dulunya Hijaz namanya itu. Dulunya Hijaz. Sebelum Saudi ini dikuasai oleh keluarga Saud ini, belum jadi Saudi, masih Hijaz, mereka selalu membaca Yasin, ada yang membaca ayat Quran 30 juz, dan itu ceritanya itu banyak, di antaranya di kitab I'anatul Talibin, Zainuddin Malibari, orang Malibar India. India itu kebanyakan mazhabnya Hanafi, tapi di Malibar kebanyakan mazhab Syafi'i India. Kemudian kitab-kitab yang lain, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami yang di Mesir, Imam Romli meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka orang yang merayakan 7 hari bertahlil, ibaratnya zikir, baca Quran, itu bagian daripada sunnah, bagian daripada kebiasaan para sahabat Nabi yang dikembangkan itu. Jadi kalau enggak, satu kalimat boleh, tapi jangan menyalahkan orang yang pelik pada pelik udah. Jangan banyak alasan. Memang tidak di duit, nah itu lain cerita. Kalau sampai makan harta anak yatim, nah ini lain cerita pulih macam itu. Ada anak yatim, maka kita buatlah, kita nak tahlilan, kita nak makan bagus kalau mampu. Kalau nak mampu macam mana ya, masyarakat nyumbang, itu bagusnya. Kemudian Wahab bin Munabbih tabi'in juga. Wahab bin Munabbih bin Kamil bin Syekh bin Zi Kibar Al-Imam Al-Allama Al-Akhbari Al-Qassasi Abu Abdullah Al-Abnawi Al-Yamani Zimari As-San'ani Abu Hammam bin Munabbih. Beliau adalah imamun allama, imam yang sangat alim, banyak cerita-cerita dan banyak meriwayatkan kisah-kisah. Anaknya bernama Abdullah, sehingga digelar dengan Abu Abdullah. Beliau ini dilahirkan di zaman Utsman bin Affan tahun 34 Hijriah. Dan beliau juga termasuk orang-orang keturunan Persia. Bukan kucing, ya. Kucing Persia. Ini para keturunan Iran sana, hidungnya besar-besar, mancung-mancung. Kalau kita ini hidungnya mancung juga, mancung ke dalam. Orang-orang Persia, tapi tinggalnya di Yaman. Kalau orang Irak. Dan beliau ini orang mulia di sana, namanya Wahab bin Munabbih. Beliau adalah salah seorang kibarut tabi'in, sama dengan Taus bin Kaisan tadi, pembesar tabi'in, salafus soleh. Yang kita pelajari semuanya salafus soleh. Salafus soleh itu sahabat, tabi'in. Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu qala radhiyallahu anhu
al-imanu 'uryan wa libasuhut taqwa wa zinatul haya wa maluhul fiqhu. Iman itu telanjang, pakaian iman takwa, perhiasannya malu, hartanya adalah fikih, paham agama. Cuman iman kata macam orang telanjang, orang ke timur ke barat telanjang. Kira-kira menurut kita bagus deh. Yakin kita kalau ke timur ke barat ke pasar ke Ramayana ke Transmart telanjang, kita yakin kita nganggap mereka ini orang yang dede waras. Dia beriman, yakin Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab, beriman hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman qada qadar, tapi ini dia takwa. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Ini orang ibarat kadang berbaju, kadang tidak bahluar. Kadang bahluar, kadang enggak. Paham tak kira-kira? Ada orang kadang bahluar, kadang enggak. Kira-kira itu orang macam aneh. Libasuhut taqwa, pakaian iman takwa. Takwa ini melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Di dalam hati itu ada keinginan kuat untuk selalu demikian. Perkara dia kadang-kadang tergelincir lalu dia kembali kepada Allah tidak masalah. Masih takwa. Masih takwa. Kita pun berbaju, kadang-kadang kita lepas baju. Kadang-kadang celana kita lepas, tergantung dengan keadaan. Tengah masuk ke dalam WC nek cocok pun berak sampai celana. Namanya bila berak dari luar kan macam itu. Libasuh taqwa. Wa zinatuhul haya, perhiasan iman itu malu. Nah, kalau sudah takwa lalu ditambah dengan malu kepada Allah, malu menganggap dirinya mulia karena dirinya hina, malu meminta kepada makhluk, meminta kepada Allah, malu amalnya belum sempurna, malu dosanya banyak, malu yang tidak malu dalam hal yang tidak ini, dalam melaksanakan hal yang tidak benar. Jangan malu berdagang, tidak beres tuh. Kata orang, gilakah berjual? Malu. Berdagang malu, minta ndak, gerinding ndak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gerinding kan. Ada kawan baru jual tanah 1,5 miliar, tiap hari nongkrong di itu. Gerinding. Apa tahu kecipratan gitu ya lah. Nah itu gerinding nak malu. Nabi kita itu orang yang paling pemalu. Yakin? Nabi orang yang paling pemalu. Nabi berdagang deh. Malu deh. Nah, itu pemalu yang benar. Berdagang jangan malu. Malu berbulak. Nah, berdagang berbulak malu. Nipu malu. Nabi itu sales yang terkenal paling hebat. Jadi pendidikan Nabi itu pertama Nabi mengembala, kedua Nabi sales handal. Ketika beliau jadi sales menjual barang Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, beliau dapat untung berlipat-lipat dari orang lain. Sayyidah Khadijah mendapatkan keanehan, cara berdagang yang unik, dan di perjalanan banyak cerita yang aneh-aneh. Lalu Waraqah bin Naufal, paman Siti Khadijah yang beragama Nasrani, beragama pengikut agama Nabi Isa alaihissalam, Nasrani Najran, bahasa kita Kristen Ortodok sekarang, tapi yang masih mengikuti Injil yang asli. Waraqah bin Naufal cerita bahwa itu kayaknya Muhammad itulah calon laki kah, dan itulah orang yang akan jadi nabi akhir zaman. Ku berharap bahwa itu laki kah. Akhirnya dengan dukungan Waraqah bin Naufal melamarlah. Jadi itu daya tarik Nabi itu, jadi sales akhirnya dapat bini. Itu barokah. Jadi begitu barokah tuh demikian. Hanya berjual barang punya Siti Khadijah, diikuti, disuruh ikut main. Jadi sengaja kata Waraqah, man kana tahu keanehannya,
karena tahu keajaiban, karena terbuka hati kan, suruh minta Muhammad itu jadi sales ibaratnya, menjuali barangkah ke daerah Persia sana, pada daerah Palestina sana, lupa aku. Lalu ikutkan orang untuk beri kabar. Nah, lalu diikutlah Maisarah. Jangan Maisarah namanya cewek. Anggapan gitu, wah Nabi juga berdagang cewek kan? Tidak deh. Itu Maisarah laki-laki. Maisarah laki-laki. Nabi kita tidak jadi terlalu ekstrim. Orang Nabi juga berdagang kantingnya cewek. Maisarah. Maisarah itu nama laki-laki. Maisarah nama laki-laki budaknya Siti Khadijah. Maisarah cerita kemana-mana kami diikut awan. Panasnya di Arab itu bukan panas macam daerah kita. Kita di TI panasnya luar biasa. Di Arab bayangkan kayu dede sama sekali. Sekarang ya agak lumayan banyak kayu, tapi dulu dede. Kami dinaungi awan, teduh. Akhirnya kata Maisarah, ku misah. Ternyata awan ada ngikutku. Berarti awan ngikut kawanku nih. Pikiratiku awannya ngikutku. Misah, dia ngikut. Mengikut Nabi Muhammad, bukan Muhammad, awannya ngikut. Nah, memang benar kata Siti Khadijah apa yang diceritakan oleh Waraqah bin Naufal. Itu. Jadi Wahab bin Munabbih, zinatuhul haya, kata beliau, perhiasannya adalah malu, wa maluhul fiqhu, hartanya adalah ilmu agama. Fikih itu ilmu agama. Zaman dulu yang namanya fikih itu bukan cuma hukum masail-masail, hukum halal haram bukan. Fikih itu adalah paham agama. Memahami agama itu fikih. Di zaman awal fikih itu artinya adalah paham agama. Ilmu apapun. Ya bena Adam, wahai manusia, innahu la aqwa min khaliqin wala ab'afa min makhluqin wala aqdara mimman talabatuhu riyadi wala ab'afa mimman huwa fi yadi talibihi. Wahai manusia, innahu, sungguhnya Allah, la aqwa min khaliqin wala ab'afu min makhluqin. Sesungguhnya al-wasaan, sesungguhnya tidak kuat dari makhluk dan tidak lemah daripada makhluk, dan tidak lebih kuasa dari orang yang kau meminta pada tangannya, dan tidak lemah daripada orang yang dia itu di tangan penuntutnya. Ya bna Adam, wahai manusia, innahu qad dhahaba minka ma la yarji'u ilaik wa qama ma'aka ma sayadhabu. Telah hilang darimu apa yang engkau harap, dan telah berdiri padamu apa yang akan engkau rasakan. Artinya kita setiap hari umur kita ini hilang dan tidak akan kembali kepadamu. La yarji'u ilaik, umur kita ini akan ngulang lagi, lari. Setiap hari umur kita berkurang, mati kita makin dekat. Kita berbeda pemahaman dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu nganggap umur itu bisa bertambah. Kalau kita umat Islam, sesuai dengan ayat Al-Quran, kita beriman wajib la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu yang benar. Jika sudah datang ajal, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Buktinya nih, bukti nyata. Dari zaman dulu sampai sekarang, rata-rata orang meninggal di umur 60-70. Itu kalau panjang umur. Seandainya kecanggihan teknologi dan kecanggihan medis, kehebatan ilmu permedisan, kedokteran dan segala macam itu
misalnya memang benar-benar bisa menambah umur, harusnya orang sekarang lebih panjang umur ketimbang orang zaman dulu. Yang adanya justru makin pendek. Umur 30 tahun serangan jantung mati. Katanya nih, olahraga itu menyehatkan. Sehingga olahraga memanjangkan umur katanya. Merokok itu sekali hisap mengurangi 1 menit. Adi orang anggota dewan, mantan artis, Haji Mazahid, merokok enggak. Contoh apa ini? Olahraga rajin, badan atletis, mati umur berapa? Gitu ya, abok kami almarhum. Abok ngerokok, main bel tauku, wah aku setauku sih, rajin olahraga. Agi panjang manjub umur, atletis badan, manjub, namang, kan? Andai itu memang benar baca panjang umur seperti kata orang-orang kafir, harusnya orang sekarang kan dokter rumah sakit ada di mana-mana, benar? Saking banyak di setiap kampung ada puskesmas, matilah. Dokternya juga matilah. Nah, artinya kita yakin sebelum kita lahir umur langsung dicatat. Lah liwat. Coba kita banding, kita ini hari ini habis umur kita sehari, kita dapat untung duit misalnya, dapat 100 juta, besar itu. Kita begawe hari dapat untung 100 juta, besar kan? Lah besar kan? Coba 100 juta pacak nak beli waktu sejam. Sugok malaikat menjemput nyawa, apa namanya? Ada yang kenal? Malaikat menjemput nyawa, apa namanya? Ada yang kenal ya? Israel, lah pernah ketemu? Nah, kelak ketemu itu. Israel, berilah waktu, ku berikan 100 juta lah, tolong 5 menit tambah. Nak dah Israel. Apalagi hari, rugi deh. Ibaratnya kita ini berjual tanah kita itu kita jual 1 miliar. Tapi andai kita beli 10 meter 1 miliar dia dapat, rugi deh kita. Kita anggap mahal tanahku laku 10 miliar. Andai kita beli kembali tanah kita itu 1/100-nya kita beli dengan harga kita beli tidak dapat, rugi deh kita. Rugi. Apalagi umur. Lalu macam mana biar untung? Gantinya surga, beruntung. Hari ini apa yang kita amal, apa yang kita lakukan, ibadah apa yang kita lakukan, bertambahkah bagusnya salat kita, bertambahkah khusyuknya salat kita, bertambahkah tauhidnya kita, bertambahkah dekatnya kita dengan Allah, bertambahkah tawakalnya kita kepada Allah, bertambahkah cintanya kita kepada Allah, bertambahkah rindu kita kepada Allah, bertambahkah kita cintanya dengan Rasulullah, bertambah? Tidak bertambah, rugi. Kalau dapat berapapun rugi. Itu tadi ya perhitungan. Nah, wa aqama ma'aka ma sayadhabu, dan akan berdiri atasmu bersamamu apa yang juga akan hilang. Hari ini nih malam nih, esok pagi lah habis pulih, malam esok lewat terus. Adi budak perasa kita baru kemarin lahir, berapa umur? 6 bulan. Innalillah, 6 bulan. Artinya 6 bulan kita inilah dekat mati. Kita tuh orang ini, Beb. Orang yang lah terpidana mati itu gelisah dekat mati. Kenapa kita ini aneh dah kan? Kalau memang kita lah memperbaiki dan mempersiapkan diri benar-benar untuk mati, nah ini memang wajar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Artinya setiap hari harus siap mati. Agi mending orang terpidana mati, agi ada tulis tanggal sekian bulan sekian siap-siap. Kita nih terpidana mati belum ada yang menulisnya. Besok pagi kan datang malam nih kita mana tahu. Berapa banyak kawan-kawan kita lagi ngobrol, so pagilah dalam kubur. Itulah. Aqama ma'aka ma sayadhabu. Nah, ini dulu Wahab bin Munabbih ini banyak cerita beliau. Sini ada beberapa. Dan kalau banyak cerita-cerita itu biasanya dari Wahab bin Munabbih, maka beliau digelar dengan Al-Akhbari Al-Qasasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, memberikan kita futuhat, memberikan kita taufik hidayah dan inayah
dengan barokah mereka, dengan keberkahan nama-nama mereka, dan sebagaimana sabda Nabi, inda dzikril auliya tunzilur rahmat. Ketika disebut nama para wali Allah, turunlah rahmat, dan mereka sudah pasti para sahabat, para tabi'in adalah para wali Allah. Semoga kita juga pasti malam ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan pulang dulu